Bab 598. Serangan pedangku. Terpencil. Setelah Mileye dan Serjan Mo memasuki dataran pemakaman dewa, hal pertama yang mereka rasakan adalah kehancuran. Ribuan mil jauhnya, langit kelabu dan gelap, dengan rasa depresi yang berat. Keduanya tidak memasuki dataran dewa pemakaman secara terbuka. Pada saat ini, keduanya memiliki aura chaos, master biasa tidak dapat menemukan mereka sama sekali. Dalam perjalanan, Serjan Mo tiba-tiba bertanya, "Saudara Ye, menurutmu, apakah hal yang baik atau buruk bagi kerajaan ilahi ini untuk menyatukan seluruh alam semesta yang kacau?" Mileye terdiam. "Hal baik atau buruk?" Mileye berkata dengan lembut, "Ini jelas bukan hal yang baik untuk generasi kita, karena begitu perang diluncurkan, orang pasti akan mati, tidak ada yang bisa terlepas. Namun, untuk generasi mendatang, mungkin lebih buruk, tapi mungkin lebih baik lagi." Serjan Mo memandang Mileye, "Apa maksudnya?" Mileye berkata sambil tersenyum, "Jika mereka menyatukan alam semesta yang kacau, maka tidak akan ada lagi perang, setidaknya dalam waktu singkat. Jika dewa kerajaan dewa adalah dewa yang bijaksana, maka, untuk generasi mendatang, itu pasti hal yang baik. Namun, jika pihak lain adalah tiran yang kejam dan tidak baik, itu pasti akan menjadi bencana besar bagi generasi mendatang." Serjan Mo sedikit mengangguk, "Bagaimana jika pihak lain adalah dewa yang bijaksana?" Mileye berkata sambil tersenyum, "Ketika perang diluncurkan, berapa banyak dari mereka yang memikirkan orang-orang biasa di dunia? Kebanyakan dari mereka hanya untuk ambisi mereka sendiri. Selanjutnya, begitu kerajaan dewa berhasil, kekuatan-kekuatan itu di dalam kerajaan dewa pasti akan membagi kita semua. Ada beberapa situs di dunia liar, seperti kota Senwu. Saat itu, mereka memintaku untuk menyerah. Haruskah aku menyerah atau tidak? Bagaimanapun, dengan amarahku yang keras, aku tidak akan pernah menyerah. Aku pasti akan melawannya." Serjan Mo mengangguk, "Aku juga tidak ingin menggantungkan harapanku pada orang lain." Mileye melihat ke ujung dataran pemakaman dewa. Selama berabad-abad, siapapun yang kalah dalam pertempuran, bagaimana bisa ada hasil yang bagus? Jika dia sendirian, tidak masalah apakah kerajaan dewa memanggil atau tidak, tetapi sekarang, dia tidak sendirian. Dia, Mileye, adalah penguasa kota Senwu. Hilman Yue menyerahkan Akademi Seni Bela Diri dan Sekte Pedang kepadanya sebelum mereka meninggal. Dia secara alami ingin memikirkan Akademi Seni Bela Diri dan Sekte Pedang. Mungkin hal-hal duniawi akan membuatnya terjerat dalam satu atau lain cara, tetapi menurutnya, sebagai seorang pria, dia harus bertanggung jawab. Itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Dia harus menerimanya dengan baik. Orang tidak bisa hidup hanya untuk diri mereka sendiri. Pada saat ini, Serjan Mo tiba-tiba berkata, "Lihat." Mileye mendongak. Tidak jauh, ada tiang besi yang didirikan. Di tiang besi, seorang pria diikat. Pria itu ditutupi dengan rambut, sehingga dia tidak bisa melihat wajah aslinya. Serjan Mo berkata dengan lembut, "Orang ini seharusnya Tristan Gu dari Aliansi Ordo." Mileye mengangguk. Dia melihat sekelilingnya kosong, tidak ada seorang pun. Tapi Mileye tahu bahwa hal itu pasti tidak sesederhana itu. Jika tidak, orang-orang dari Aliansi Ordo akan mengambil tubuh Tristan Gu. Serjan Mo tiba-tiba menatap Mileye. "Saudara Ye, lanjutkan." Mileye melihat ke atas dan melihat ke kejauhan. Sekarang dia masih tidak dapat melihat kerajaan dewa, dan pada saat ini, dia memiliki firasat yang sangat buruk. Mileye menggelengkan kepalanya, "Kita harus kembali." Dengan kekuatannya saat ini, terlepas dari level Star Lord dan yang lainnya,
tidak ada ancaman baginya sama sekali, tetapi dia tidak akan sombong. Jangan berani sombong. Lebih baik tidak melambai sekarang. Dia sedikit muak dengan dikejar dan dibunuh. Serjan Mo juga sedikit mengangguk, dia juga punya firasat buruk. Tepat ketika keduanya hendak pergi, langkah kaki tiba-tiba terdengar di sebelah kanan. Serjan Mo sedikit mengernyit. Mile Ye menoleh untuk melihat. Tidak jauh, seorang lelaki tua berjalan perlahan. Lelaki tua itu kurus, punggungnya sedikit digendong, rambutnya jarang, dan beberapa kelinci ada di tangannya bersandar pada tongkat kayu hitam pekat. Pria tua itu melirik Mile Ye dan Serjan Mo, tembok besar pegunungan 10.000. Suaranya agak serak, kedengarannya sangat tidak nyaman, hanya seperti dahak di tenggorokan. Serjan Mo hendak berbicara ketika Mile Ye tiba-tiba berkata, "Tidak, kami dari kerajaan dewa." Serjan Mo. Pria tua itu memandang Mile Ye, "Lihat aku baik-baik." Mile Ye melirik lelaki tua itu, sedikit bingung, apa maksud senior? Pria tua itu menatap langsung ke arah Mile Ye, "Apakah menurutmu aku terlihat seperti orang idiot?" Mile Ye. Pria tua itu tiba-tiba menghilang. Mile Ye hendak menembak ketika Serjan Mo tiba-tiba berkata, "Biar aku saja." Setelah itu, dia tiba-tiba bergegas ke depan. Saat berikutnya, bayangan melintas di lapangan. Tes. Serjan Mo merobek ruang hampa dan menabrak lelaki tua itu secara langsung. Duar. Suara ledakan tiba-tiba bergema dari lapangan, kemudian mereka berdua mundur dengan keras. Dalam proses mundur, Serjan Mo menunjuk sedikit ke depan. 100 kaki jauhnya, ruang di mana lelaki tua itu berada meledak secara langsung. Pada saat yang sama, Serjan Mo tiba-tiba muncul di depan lelaki tua itu. Kekuatan yang kuat langsung mengguncang lelaki tua itu sejauh ratusan meter. Sangat kuat. Tidak jauh, Mile Ye tampak sedikit terkejut. Selama periode waktu ini, dia belum bertarung melawan Serjan Mo, jadi untuk kekuatan Serjan Mo, dia masih dalam periode Star Territory Wei Yang. Dia tidak menyangka, kekuatan Serjan Mo ini sekarang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Serjan Mo pasti lebih kuat dari Master Alam Tao. Dia tidak sendirian dalam bertumbuh. Mile Ye menarik kembali pikirannya dan melihat ke kejauhan. Pada saat ini, Serjan Mo dan lelaki tua itu setara. Lelaki tua itu jelas merupakan master di puncak Alam Tao. Pada saat ini, Serjan Mo dan lelaki tua yang tidak jauh tiba-tiba mundur dengan keras. Setelah mundur 100 meter, keduanya berhenti hampir bersamaan. Setelah mereka berhenti, Serjan Mo menginjak kaki kanannya dengan lembut, tubuhnya menggantung di udara. Dia menekan telapak tangannya ke depan dengan lembut di udara. Dalam sekejap, pusaran hitam mengembun dari telapak tangannya. Segera, ruang hampa dalam radius 1000 meter mulai bergetar. Di bawah, mata lelaki tua itu sedikit menyipit, tangan kanannya perlahan mengepal, dan kekuatan yang kuat diam-diam mengembun di tangannya. Di udara, telapak tangan Serjan Mo tiba-tiba berbelok ke bawah. Dalam sekejap, kekuatan yang kuat tiba-tiba miring keluar dari ruang hampa-hampa. Gaya ini sangat kuat sehingga seperti langit runtuh, ruang di sekitarnya tiba-tiba langsung dipelintir menjadi bentuk yang aneh. Tidak jauh, lelaki tua itu berteriak dengan marah dan melemparkan pukulan. Hancurkan dengan paksa. Duar. Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat, dan saat berikutnya, sesosok sosok mundur ke depan dan ke belakang. Itu adalah lelaki tua itu. Lelaki tua itu mundur beberapa ratus kaki sebelum berhenti, dan di sudut mulutnya, noda darah perlahan meluap. Orang tua itu menatap Serjan Mo, dia akan menembak, tetapi pada saat ini, bayangan tiba-tiba menyapu dari belakang orang tua itu. Saat berikutnya,
bayangan itu muncul lagi di depan Serjan Mo. Wajah Serjan Mo sedikit berubah, lalu dia menamparnya dengan telapak tangan. Duar. Begitu telapak tangan Serjan Mo jatuh, seluruh tubuhnya langsung terbang. Di depannya, bayangan mengejarnya seperti hantu dan kecepatannya sangat cepat. Dia meledakkan diri dengan Serjan Mo. Di udara, Serjan Mo mundur dengan keras. Setelah mundur 1000 kaki, Serjan Mo tiba-tiba berteriak dengan marah dan menekan tangannya di depannya. Duar. Ruang hampa di depannya runtuh begitu saja. Pada saat ini, bayangan itu telah kembali ke lelaki tua itu di beberapa titik. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan mantel panjang biru dan putih. Pria muda itu kurus dan memiliki senyum tipis di sudut mulutnya. Ekspresi Mileye agak serius, karena kecepatan pemuda ini terlalu cepat. Pada saat itu, Serjan Mo ditekan oleh kecepatan pemuda ini. Bahkan dia tidak bisa mengatasinya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kejeniusan kerajaan dewa. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba melirik Mileye dan Serjan Mo, para jenius di sisi barat semuanya seperti kalian. Mileye bertanya, apakah kamu pikir kamu kuat? Pria muda itu menepuk-nepuk pakaian yang berantakan di dadanya dengan ringan, dan berkata dengan suara rendah, di kerajaan dewa, aku pasti yang terakhir, tetapi di depan kalian berdua, aku pikir aku kuat. Tidak, sangat kuat, karena kalian terlalu lemah. Tidak, aku tidak sengaja menargetkanmu, aku hanya membahas masalah itu. Mileye berkata dengan tegas, aku tidak percaya. Kecuali kamu berdiri dan mengambil pedangku. Serjan Mo. Remaja itu menatap Mileye, agak terkejut, apakah kamu seorang kultivator pedang? Mileye mengangguk, kultivator pedang, di pihak kami, aku peringkat ke-9 di antara kultivator pedang. Bagaimana? Apa kamu berani mengambil pedangku? Jika kamu mengambil pedangku dan tidak mundur, aku akan mengakui bahwa kamu kuat. Remaja itu melirik Mileye, siapa kultivator pedang nomor 1 di sana? Mileye berkata dengan tegas, Mileye. Bocah itu sedikit mengernyit, apakah dia kuat? Berapa banyak wanita yang tidak pernah menikah demi dia, dan berapa banyak pria yang merasa malu ketika mereka melihatnya. Serjan Mo melirik Mileye, mau tidak mau berjalan beberapa meter ke samping, dia menundukkan kepalanya, benar-benar malu. Berlawanan dengan Mileye, bocah itu sedikit mengernyit, Mileye. Apakah dia pendekar pedang yang luar biasa atau dewa pedang? Mata Mileye sedikit berkedut, dia berpikir sejenak, lalu berkata, 5 tahun yang lalu, dia sudah menjadi dewa pedang yang luar biasa. Dan sekarang, omong-omong, dia tidak melanjutkan. Dewa pedang luar biasa. Tidak jauh, pemuda itu sedikit mengernyit, sangat kuat. Mileye mengangguk, sangat kuat. Berbicara tentang ini, dia menatap pemuda itu, bagaimana, apakah kamu berani berdiri untuk mengambil pedangku? Jika kamu mengambilnya, aku akan mengaku kalah, jika tidak, pura-pura saja tidak mengatakan apa-apa. Pria muda itu berkata dengan lembut, apakah kamu memprovokasiku? Mileye hendak berbicara ketika pemuda itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku akan mengambil pedangmu dan biarkan aku melihat kekuatan seperti apa pedang kultivator peringkat ke-9 di barat ini. Di belakang bocah itu, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, jangan meremehkan musuh. Remaja itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tahu. Itu hanya kultivator pedang peringkat 9, dia tidak bisa menyakitiku. Tidak jauh dari sana, Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, pertama, aku jelaskan dulu, kamu akan mati dengan serangan pedangku. Pemuda itu tertawa, benarkah? Ayo, datang dan beritahu aku. Mileye berjalan di depan bocah itu,
pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia menebas dengan tajam. Dan ketika dia melihat pedang di tangan Mileye, wajah pemuda itu berubah drastis. Dia akan mundur, tetapi pada saat ini, pedang Mileye sudah jatuh, sudah terlambat untuk mundur, dia harus menggandakan lengan ke atas. Tes. Dengan satu tebasan pedang, lengan bocah itu langsung terpotong. Tidak hanya itu, tubuh bocah itu langsung hancur berantakan. Apa yang dipegang Mileye di tangannya adalah pedang Tianzu. Bagaimana tubuh kedagingan bisa menahan pedang eksekusi hari ini? Mileye menatap pemuda yang sudah menjadi tubuh jiwa tidak jauh dari sana, dan berkata dengan tulus, "Kamu begitu kuat sehingga benar-benar dapat menahan pedangku. Aku mengaguminya, aku yang kalah. Sampai jumpa." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari. Di belakangnya, pemuda itu tiba-tiba meraung, tercela, "Tak tahu malu, tak tahu malu, ah 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 ah." Bersambung.